Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Mak Syukri Rahman. Saya berasal dari Angkatan 29, nomor urut 22. Di sini saya ditugaskan untuk membuat mind mapping beserta podcast mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, inilah mind mapping yang telah saya buat. Pada sesi berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping tersebut, baik dari sisi wawasan kebangsaan maupun dari sisi bela negara. Yuk, check it out. Pertama-tama saya di sini akan memaparkan mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1908 banyak pemuda berkumpul di Aula Sofia. Pada momen ini mereka mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Berikutnya, Perhimpunan Indonesia atau Indis Veredijing didirikan oleh Sultan Kesayangan Soripada dan Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Nah, PI ini adalah organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926 dilaksanakan sebuah acara yang bernama Kerapatan Pemuda atau dikenal dengan nama Kongres Pemuda I yang dihadiri perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia. Berikutnya, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober sekarang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPU PKI. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah organisasi yaitu PPKI. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai bela negara. Dimulai dari sejarah bela negara. Pada tahun 18 Desember 1948 terjadi Operasi Krai. Krai di sini berasal dari bahasa Belanda yang artinya gagak. Peristiwa ini lebih kita kenal dengan istilah agresi Belanda II. Berikutnya, pada tanggal 13 Juli tahun 1949, dunia internasional mengancam agresi militer Belanda sehingga terjadilah perjanjian Rohm-Royen. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember tahun 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara. Ancaman adalah sebuah kondisi, tindakan, potensi baik alamiah maupun hasil rekayasa berbentuk fisik maupun non-fisik, berasal dari dalam negeri atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata, dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Kedua yaitu kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini setiap warga negara kepada setiap potensi ancaman, memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular seperti COVID-19 maupun penyakit sosial. Yang ketiga, pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku
serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan bernegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Penerapan atau aktualisasi di tempat kerja. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, memegang teguh prinsip netralitas ASN. Yang keempat, mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Yang kelima, menggunakan hak pilih dengan baik. Nah, bagaimana setelah mendengar penjelasan di podcast tadi? Semoga bisa menambahkan khazanah pengetahuan kepada diri kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.